Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara kewajiban yang harus kita kerjakan sepanjang hidup kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan at-taubatu wazifatul umur. Bertobat adalah tugas, kewajiban sepanjang umur. Karena setiap kita pasti berdosa, kemudian melakukan dosa kembali, kemudian melakukan dosa kembali, dan demikianlah kondisi manusia. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam senantiasa terjerumus dalam dosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat dari segala bentuk dosa. Bahkan dari dosa yang mungkin kita anggap sepele, seperti tidak menundukkan pandangan, mengubur pandangan. Allah sebutkan, Allah perintahkan kita untuk bertobat dari dosa tersebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasta'un." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, ya. Dan itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Dan katakanlah bagi wanita-wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan hendaknya kalian bertobat, seluruh kalian wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan tegas menyatakan orang yang tidak menundukkan pandangannya hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu kita sering terjerumus dalam dosa-dosa, jangankan tidak menundukkan pandangan, apalagi dosa-dosa yang lain. Tetapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan taubat seorang hamba merupakan ibadah yang mulia. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mendatangkan banyak kemaslahatan, mendatangkan banyak pahala. Oleh karenanya taubat merupakan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan musnahkan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin, kemudian Allah akan datangkan manusia-manusia yang baru. Fayudhnibun fayastaghfirullah. Kemudian mereka berdosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka bertaubat, beristighfar kepada Allah, fayaghfirullahu lahum. Lalu Allah ampuni mereka. Menunjukkan Allah ingin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyatakan Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Bahkan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang bertobat akan diberikan kemudahan rizki. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras, dan Allah akan berikan kalian anak-anak, dan Allah akan berikan kalian harta." Lihatlah bagaimana ibadah yang sangat agung ini. Yang ibadah ini bermula dari kesalahan seorang hamba. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan hamba-hambanya yang terjerumus dalam dosa karena Allah ingin mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya janganlah sampai seorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menunda dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat dalam Al-Qur'an yang kata para ulama ayat tersebut adalah arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang sangat memberikan pengharapan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan hamba-hambanya yang terjerumus dalam dosa-dosa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menamakan hamba-hamba tersebut dengan hamba-hambanya. Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, padahal mereka terjerumus dalam dosa. Kemudian Allah mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim. Allah tidak mengatakan hamba-hambaku yang melakukan dosa-dosa, tapi Allah mengatakan wahai hamba-hambaku yang bergelimang, yang berlebih-lebihan dalam dosa. Artinya benar-benar terjerumus dalam dosa, benar-benar melampaui batas dalam berbuat dosa. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tekankan innallaha yaghfiru dzunuba, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Kemudian Allah tekankan dengan kalimatnya jami'an, seluruhnya tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan perkataannya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir nasihat yang singkat ini saya ingin membawa para hadirin sekalian untuk merenungkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menawarkan taubatnya kepada orang yang paling kafir di atas muka bumi ini, Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah utus Nabi Musa kepada Fir'aun. Allah mengatakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosanya sudah sangat tinggi dan mengatakan saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tawarkan taubatnya kepada orang-orang Nasrani. Padahal Allah telah menyatakan mereka telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Di akhir ayat Allah mengatakan, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang telah melakukan kesyirikan, Allah tawarkan taubat kepada mereka. Lihat pula tentang orang-orang kaum musyrikin yang telah menyiksa kaum muslimin dan kaum mukminat dalam surat Al-Buruj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, yang telah menggali parit kemudian membakar kaum mukminin dan kaum mukminat hidup-hidup. Allah mengatakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Al-Hasan Al-Basri tatkala membaca ayat ini, beliau mengatakan, lihatlah bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang musyrikin, qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, namun Allah masih menawarkan taubat kepada mereka. Oleh karenanya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum mukminat, membakar mereka, tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Artinya apa? Kalau bertobat, Allah akan maafkan mereka. Kalau kita melihat kondisi orang-orang ini, mungkin terbetik dalam benak kita bagaimana Allah bisa maafkan mereka. Bagaimana tidak mereka membakar kaum mukminin hidup-hidup, memasukkan kaum mukminin dan kaum muslimat dalam parit, dalam khandak, kemudian mereka dalam khudud, kemudian mereka bakar hidup-hidup. Kalau kita lihat, kita katakan tidak mungkin dimaafkan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan taubatnya.
Lihat pula kisah para penyihir Fir'aun. Kita tahu sihir merupakan a'zamudz dzunub, dosa yang terbesar. Syirik merupakan dosa yang lebih besar daripada membunuh, daripada berzina, daripada merampok, dari makan uang riba, daripada korupsi. Akan tapi meskipun para penyihir Fir'aun yang puluhan tahun profesi mereka sebagai penyihir, namun tatkala mereka bertobat dalam sehari saja, bahkan tidak lebih dari sehari, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Tatkala para penyihir Fir'aun berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian ternyata Nabi Musa unggul dan mengalahkan mereka dengan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular yang besar, maka mereka pun kata Allah Subhanahu wa taala, fa ulqiyas saharatu sujjada. Maka para penyihir Fir'aun pun tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan kepada Rabbnya Musa. Akhirnya Fir'aun dan Atullah alaih kemudian menyiksa mereka dan memotong tangan mereka dan memotong kaki-kaki mereka. Akan tetapi keimanan mereka yang hanya sebentar tersebut telah menghapuskan dosa-dosa mereka seluruhnya, dosa syirik yang mereka lakukan selama puluhan tahun. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pula tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Yang ada seorang yang sangat temperamental dan begitu mudahnya marah. Tatkala dia telah membunuh 99 orang, maka dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di atas muka bumi. Maka ditunjukkanlah orang ini kepada orang yang paling rajin ibadah di atas muka bumi. Maka dia bertanya, apakah saya masih bisa diterima taubatnya? Maka ahli ibadah ini mengatakan, tidak mungkin kau diterima taubatnya. Ahli ibadah ini hanya menggunakan otaknya, menggunakan logikanya. Bagaimana orang yang sudah membunuh 99 orang akan diterima taubatnya? Akhirnya karena mendengar jawaban ini, pembunuh 99 orang ini pun marah, kemudian membunuh ahli ibadah tadi, maka genaplah dia membunuh 100 orang. Ini orang sangat mudah marah, sangat temperamental. Begitu ada orang yang menyinggung dia, langsung dia bunuh. Akhirnya dia bertanya dan mencari orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Maka ditunjukkanlah kepada orang yang paling alim. Maka dia bertanya, apakah saya telah membunuh 100 nyawa? Masih diterima taubatnya? Orang alim ini menjawab dengan dalil. Dia tahu akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, masih Allah akan menerima taubatmu. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung, negeri, di mana banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal dunia karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak jelas bagi kita bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah suka dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan Allah sangat gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang wajib bagi kita tatkala kita berdosa, tatkala kita bertobat dengan dosa apapun, segera jangan malas untuk mengucapkan astagfirullah, jangan malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Kalau perlu bangun di tengah malam kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang pada hari kiamat kelak mendapati dalam catatan amalnya banyak kalimat istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertobat dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.